Wah, topiknya relate banget. Apa itu? Ragam inovasi keuangan untuk jangkauan yang lebih inklusif. Penasaran? Ayo disimak, dicatat, dan didengarkan sampai habis. Stay tune! Halo sahabat Pindar, senang sekali rasanya saya Tiar Panata Sidabutar selaku Head of Legal and Advocacy AFPI bisa bertemu dengan sahabat Pindar semua di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan masuk dalam satu sesi edukasi literasi yang topiknya nggak kalah keren nih. Yakni mengenai apa topik yang sangat kekinian, membangun kredibilitas Pindar, sinergi media sosial, dan kepatuhan konsumen. Sahabat Pindar, di saat ini yang namanya media sosial itu menjadi salah satu atau mungkin menjadi saluran komunikasi utama bagi penyelenggara peer-to-peer lending atau bagi Pindar. Bagaimana cara mereka membranding dirinya ke publik. Dan itu sangat krusial. Dan hal-hal tentang brand image ini perlu juga didukung dengan compliance, dengan kepatuhan yang nyata karena kita adalah industri yang diregulasi cukup ketat oleh regulator kita dan itu hal yang baik. Oleh karenanya, sesi kali ini akan fokus terhadap dua hal itu, yakni pertama brand image melalui media sosial dan yang kedua adalah tentang compliance, bagaimana compliance menyokong kita berkomunikasi di publik. Kali ini saya tentu nggak sendiri. Lagi-lagi saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Di dua hal tersebut. Yakni pertama dari Mas Riki, mungkin saya akan bacakan namanya supaya nggak salah. Yakni Bapak Riki Aditya Asmoro, selaku Head of Compliance dari Kredit Pintar, yang akan menjelaskan bagaimana kepatuhan konsumen bisa berkolaborasi dengan komunikasi publik melalui media sosial. Yang kedua adalah Bapak Puji Sukaryadi, yakni Brand Manager Kredit Pintar yang akan berbagi bagaimana strategi untuk berkomunikasi dengan publik melalui media sosial. Mungkin supaya lebih akrab kita panggil Mas kali ya. Iya. Iya. Mungkin boleh juga ini menyapa sahabat Pindar di sana, mungkin kita bisa say hello gitu. Silakan, apa kabarnya nih Pak Riki, Pak Puji? Alhamdulillah Baik, baik-baik alhamdulillah saja. baik ya. Jadi buat sobat Pindar dan juga sobat Pintar yang nonton acara ini, obrolannya bakalan seru ya kayaknya Yes. nanti kita sama Mas Tiar ya. Betul, Ah, ah. betul. Mungkin dari Mas Rizky ada yang mau ditambahin? Mungkin saya pribadi dan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kita telah diundang pada talk show hari ini. Semoga kami dapat bisa memberikan insight atau informasi seputar pinjaman daring itu sendiri. Oke. Pasti bisa, bisa. Karena ini dua punggawa nih, sahabat Pindar. Nah, tadi malah saya manggil Pak. Jadi harusnya Mas, ya, biar kita akrab. Walaupun baru pertama Mas ya. ketemu di sini ya Iya, Mas ya. iya. Jadi kita mungkin akan langsung masuk saja ke topik karena waktu kita juga terbatas. Kita ke Mas Puji dulu pertama. Kita semua agree lah, kita udah setuju bahwa media sosial itu sangat penting sebagai sarana komunikasi publik dari perusahaan. Betul. Nah namun ada satu misi penting yakni mengenai edukasi dan literasi keuangan. Jadi bagaimana nih Mas strateginya untuk memadukan komunikasi publik yang harus menyenangkan tapi juga dengan misi edukasi literasi keuangan Mas? Silakan. Oke, mungkin sesuai dengan nama perusahaan kami ya, Kredit Pintar. Jadi kita juga menyapa followers kami di sosial media itu dengan nama Sobat Pintar. Jadi gimana caranya kita bisa dekat sama mereka, act as a friend sebagai teman, tapi di lain pihak juga kita memberikan konten yang bersifat edukatif ya. Dan juga bisa bikin mereka pintar dalam mengatur finansial mereka. Jadi konten-kontennya kita bawakan secara ringan. Jadi kita nggak mau kita terkesan menggurui ya ke teman-teman yang sobat pintar yang ada di sosial media, para followers kita ini. Jadi konten-konten kita tuh lebih ringan, tapi at the same time kita juga harus comply dengan peraturan yang dibuat oleh OJK, AFPI dan juga dari message-message yang kita buat tuh tidak menyalahi hukum ya, konten-kontennya tidak menyesatkan. Jadi itu yang menurut kami bisa membangun kesadaran ya para followers kami di sosial media agar bisa tercerahkan sedikit ya tentang apa itu Pindar, apa itu industri ini, terus juga
mungkin benefit dan juga resikonya ya. Karena kan orang ngelihat Pindar tuh mungkin cuma meng-highlight manfaatnya aja. Tapi ternyata kita juga punya risiko. Jadi ya kita juga menekankan di semua kanal platform sosial media kita. Saat ini kita hampir ada di semua platform sosial media. Kita ada di Instagram, TikTok, terus juga YouTube, Facebook, Twitter, dan juga untuk corporate branding kita juga ada di LinkedIn. Oh, I see. Dan semuanya aktif, tapi untuk secara messaging mungkin berbeda ya Mas, karena juga targetnya juga beda sih. Kalau boleh tahu combine followersnya berapa nih Mas? Biar kita juga bisa tahu impact-nya akan seluas apa Mas? Oke, untuk combine followers Kredit Pintar kurang lebih itu sekitar 1,6 juta. Oh wow. Ya, untuk followers sosial media kita, tapi paling banyak memang kita ada di Instagram dan TikTok. Oke. Itu yang cukup ini sih. Iya, 1,6 juta followers itu bisa terdampak secara positif dari campaign-campaign Kredit Pintar. Itu hal yang sangat baik. Nah, Mas, tadi memang kita itu perkembangan konten sangat cepat. Baik yang dilakukan oleh Kredit Pintar atau oleh platform yang tidak bertanggung jawab yang quote unquote dia mereplikasi Kredit Pintar ataupun isu-isu hoax yang lain. Strateginya nih gimana Mas untuk menghalau hal-hal yang seperti itu? Oke, mungkin edukasi ya. Pertama edukasi kepada followers kita bahwa kanal komunikasi sosial media yang resmi itu kita ada di mana aja. Dan juga sebagai tindakan yang juga kita juga actively mereport semua akun-akun palsu kita yang mengatasnamakan Kredit Pintar. Itu banyak banget Mas. Dan kalau Instagram sama di TikTok itu emang udah lahannya ya. Tapi di LinkedIn pun banyak Mas. Jadi kayak mereka bikin akun-akun yang ya kayak buka bagaimana cara membatalkan pinjaman, pencairan segala macam. Seolah-olah mereka tuh customer service-nya Kredit Pintar. Itu mungkin teman-teman platform Pindar yang lainnya juga mengalami hal yang sama ya, seperti kami. Jadi ya itu kita selain edukasi, kita juga terus report ke platform masing-masing bahwa ini adalah Fake account gitu fake ya? account ya. Oke. Itu sih Mas. Dan juga misinformasi, terus juga ya seperti mungkin teman-teman tahu ya campaign Galbay ini Mas. Ya campaign Galbay itu di sosial media tuh gede banget. Sudah cukup sangat banyak ya. Iya dan Mas Puji. meresahkan juga. Jadi setiap kita bikin konten, ketika kita buat konten sosial media ataupun kita ke offline, kita juga kasih tahu nih bahayanya Galbay. Oke. Jadi terutama buat yang baru melek dengan dunia finansial, kayak mungkin mahasiswa, terus mungkin ibu-ibu rumah tangga. Jadi yang terpapar konten-konten seperti ini, jadi kita edukasi mereka bahwa ini menyesatkan loh. I see. Ya, jadi kita memang harus melindungi konsumen tapi yang beritikat baik ya. Betul Mas. Iya. Nah nanti kalau untuk masalah Galbay, kita mungkin ada pembahasan tapi di segmen berikutnya Mas. Betul. Karena Oke, itu terima kasih. penting sekali. Iya. Thank you. Iya. Nah tapi tadi menarik juga tuh mengenai berbagai cara yang dilakukan. Tentu untuk melakukan hal-hal mengenai campaign-campaign yang sifatnya itu mendidik, mengedukasi, itu berkonsultasi dong dengan sebelahnya ke Yes. Mas Riki. Iya, Nah gitu. Jadi gimana nih pola strateginya yang Mas Puji dia lakukan ke timnya Mas Riki nih? Mungkin kalau untuk sekarang Mas Puji dulu untuk menjawab, silahkan. Oke, untuk ini kita punya SOP ya. Kita ada di brand, ada beberapa SOP dan khususnya dengan output sosial media. Jadi kita konsultasi di situ juga setelah kita merencanakan, kita konsultasi dengan tim compliance dan legal. Oke. Terutama buat konten-konten yang baru ya. Kalau yang udah lama ya mungkin karena udah dilakukan konsultasi dengan mereka, jadi sekedar replikasi aja. Kalau yang baru, kita konsultasi ke compliance. Dan dari compliance juga cukup kencang ya ke kita, jadi mengingatkan jangan sampai messagingnya sesat dan
setiap apapun misalnya ada campaign sosial media, terms and condition-nya mesti jelas, mmm, dan juga harus sesuai dengan, itu tadi, code of conduct segala macam. Jadi dari compliance sih mmm, cukup informatif ke kita, menginfokan hal-hal apa aja yang, sebaiknya dilakukan dan atau enggak dilakukan. Oke, Heeh. Mas, penasaran nih, Mhm. penasaran. Konten apa sih yang baru-baru aja dikomunikasikan ke Mas Riki? Penasaran aja kalau boleh di-spill. Mmm, Nggak usah secara detail, cuman konten tentang apa oh gitu. iya, konten. Kita waktu itu punya campaign, mudik bareng Kepi. Oh. Jadi kita ngeberangkatin, pengguna kredit pintar, untuk mudik musim lebaran kemarin. Oke. Nah, jadi kan kayak terms and condition-nya, kita sempat konsultasi ke mereka nih, syarat-syaratnya buat, user apakah ini, memberatkan atau enggak, terus juga apakah cukup jelas apa enggak, mereka misalnya sebagai orang umum yang membaca, campaign kita. Karena kan kita sebagai pelaku kan biasanya kita ngerasa, wah jelas-jelas aja ya, sementara dari kacamata orang lain tuh ngebacanya beda, Iya, iya. gitu sih, heeh. Oke, thank you tuh udah di-spill. Nah, ini Iya. mungkin beberapa contoh real mengenai interaksi antara compliance dan juga tim konten atau sorry, kalau nama internalnya apa nih Mas? Kalau ini kan kayaknya nama corporate banget, ada nggak nama panggilan internalnya atau memang Eee, ki panggilan seru-seruannya? kita sih kalau di, tim branding ya, Iya. sosial media kita di bawahnya brand. Oke, Nah, jadi tim branding, ya. Oke, thank you Mas Puji. Nah, Ya, sekarang sama-sama, saya Mas. ke Mas Riki nih. Mas, Mhm. tadi kita udah membahas sesuatu yang sifatnya adalah fun untuk masyarakat, iya kan? Karena memang konten harus fun. Cuman sekarang kalau compliance nih harus berat nih kayaknya. Iya juga sih. Iya kan? Iya, kesannya stereotipnya itu compliance tuh berat, mikir, terus banyak checklist-checklist yang harus dipenuhi. Nah, tapi seringkali memang dianggap sebagai cost dan berat. Gimana caranya nih supaya compliance ini tetap bisa bersinergi, tapi konteksnya ini adalah untuk menjaga atau menjadi fondasi kepercayaan masyarakat, Mas? Saya pribadi selaku mewakili tim compliance, dengan tim branding kita selalu bekerja sama. Dalam penyampaian komunikasi ataupun informasi keluar, itu kami, selalu melakukan review dan evaluasi. Itu yang pertama. Kedua, tim compliance adalah fondasi di mana kita harus menjaga kepatuhan baik dari perusahaannya sendiri, baik internal ataupun komunikasi dengan eksternal. Seperti itu sih Mas. Jadi kami selalu mengingatkan agar informasi dan komunikasi yang keluar ke publik gitu, itu komunikasi yang jelas, transparan dan bertanggung jawab. Karena mungkin kita juga semua tahu bahwa dalam pemberian informasi ada hal-hal atau rambu-rambu yang harus kita patuhi Mas. Gitu. Baik itu rambu-rambu atau ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator kita ataupun dari asosiasi. Jadi benar yang disampaikan oleh Mas Puji, pada saat pembuatan konten apabila kita dilibatkan dan itu hal sifatnya krusial, kita selalu berkoordinasi, seperti itu. Kalau ditanya sejauh mana compliance, terkait dengan komunikasi yang disampaikan ke publik, cukup intens sih Mas, gitu loh. Karena kami ingin sekali bahwa komunikasi yang keluar, baik melalui media sosial, apapun itu bentuknya, itu transparan dan efektif sifatnya. Seperti itu sih Mas. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya, membuat konsumen itu bingung, gitu. Harus benar-benar transparan dan jelas, itu sih. Oke, makasih nih kita jadi sedikit ada tambahan kebayang gimana pola interaksinya. Cuman saya mau coba lebih dalam nih. Bisa nggak sih disimulasikan pola interaksi? Konteksnya adalah gini, dari Mas Puji nih, saya sebut Mas Puji sama tim Mas Puji sama tim Mas Riki ya. Tim Mas Puji ini mau campaign produk baru. Ini sebagai ilustrasi aja. Mas Riki, aku mau campaign produk baru. Tolong dong dicek compliance-nya. Ini udah pas belum untuk transparansi ke publik, eksternal, internal, segala macam. Nah, pola interaksinya gimana? Dan mungkin kita juga hendak menyoroti bagian solusi. Karena pasti ada sesuatu yang kita dari sisi compliance gak setuju. Apakah, oh ini jangan. Atau, oh ini jangan, sebaiknya ini. Nah pola-pola itu yang mungkin boleh untuk di-share juga ke sahabat Pindar semua.
Silakan. Oke, kalau dari saya apabila ada suatu hal produk baru yang akan dikeluarkan, Mas Puji selalu menanyakan Mas Puji dan tim selalu menanyakan kepada kami. Yang kami akan selalu menyampaikan bahwa term and condition itu harus benar-benar jelas. Tidak ada yang sifatnya gray area. Dan kita pastikan bahwa term and condition itu mudah dipahami dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk detailnya seperti apa, itu tergantung pada produk yang kita pasarkan atau kita tawarkan. Tapi yang jelas adalah transparansi itu yang utama sih Mas. Gitu. Nah, kita selalu sampaikan di iklan dalam hal ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami gitu ya Mas Puji. Gitu. Jadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau hal-hal yang ingin ditanyakan silakan menghubungi kami. Dan mungkin ini juga suatu hal yang digunakan di kalangan Pindar adalah kita kan mengeluarkan yang namanya reply ya Mas. Ringkasan produk dan layanan. Nah, di ringkasan produk layanan itu harus align dengan apa yang kita pasarkan. Gitu. Seperti yang Mas Puji sampaikan barusan bahwa kita juga menginformasikan risiko-risiko apa aja yang ada di produk tersebut. Pemahaman mengenai risiko itu yang paling penting. Itu yang harus kita sampaikan kepada konsumen agar tidak ada trust issue dari konsumen kepada kita. Seperti itu sih Mas. Oke. Lebih Oke. detailnya. Nah, mungkin sedikit penasaran juga, pernah nggak agak bukan ngotot tetapi tim konten pengennya gini, tapi tim compliance no, enggak harus kayak gini. Akhirnya ada semacam equilibrium, ketemulah win-win solution. Nah, itu boleh ceritain juga tuh. Ya namanya di dunia pekerjaan ya. Iya. Pasti adalah gap antara Iya. Mas Puji dan timnya dengan kami Iya. gitu. Namun kita juga melihat dari dua sisi. Di mana ada keperluan dari tim branding. Tapi di sisi lain kita juga ada nih sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Dalam hal memang ada sesuatu yang memang harus dipublikasikan. Dan itu ada sifatnya ini bisa dilakukan, kami silakan. Gitu. Tapi jika ada sesuatu hal di mana itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, kami akan selalu sampaikan ke tim branding. Oke. Tapi bagaimana caranya win-win solution ya, Mas Iya. Puji ya, untuk seperti itu sih. Betul. Oke, ya. Tadi teman-teman atau sahabat Pindar ini udah semacam simulasi Iya. bagaimana tim compliance berkomunikasi dengan tim branding. Iya. Nah, mereka ini sering bertolak belakang nih kalau saya ngebayanginnya. Yang satu pengen berkomunikasi dengan cara yang kreatif, yang satu lagi ngerem kreativitasnya. Tapi Iya. bukan berarti ngerem kreativitas nggak boleh berkreasi, tapi dalam koridor ya. Betul. Nah, Mungkin bukan sering iya, Mas, oke. terkadang ya Mas. Oh ya, terkadang ya. Oke, Kalau baik. sering kayak Kayaknya enggak ya. Saya revisi kalau gitu, karena saya nggak di situ. Thank you Iya, untuk iya. revisinya. Iya. Oke, karena kita udah terbayang nih Mas tadi. Buat sahabat-sahabat Pindar di sana, boleh nggak ini diberikan semacam saran mengenai bagaimana sih sebenarnya ini sebenarnya targetnya bukan hanya untuk sahabat Pindar, tapi juga untuk sesama Pindar juga. Bagaimana sih sebenarnya tips and tricks supaya terjalin pola komunikasi atau sinergi yang baik sehingga tercipta suatu konten yang mengedukasi masyarakat dengan positif. Mungkin dari Mas Riki. Oke. Yang terpenting adalah dalam konten tersebut terdapat komunikasi yang transparan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Memberikan pemahaman atas tidak hanya produk itu sendiri, tapi mengenai apa itu Pindar. Seperti itu sih Mas. Dan saya selalu menyampaikan tidak hanya ke tim branding atau tim lainnya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik adalah bagaimana cara kita memberikan komunikasi yang jelas, terstruktur, dan tidak melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku. Itu aja sih dari saya. Thank you. Mas, sekarang ke Mas Puji, silakan Mas. Mungkin sedikit aja dari saya. Mungkin dalam branding kita tuh nggak hanya tujuan utama branding tuh nggak hanya untuk dikenal, tapi menurut saya untuk dipercaya. Setuju. Nah, oleh karena itulah mungkin dari kami di Kredit Pintar mengedepankan konten-konten yang aman, jujur, dan juga bermanfaat buat Setuju. followers dan netizen kita, Mas. Iya, Oke, setuju. thank you Mas Puji, thank you Mas Riki. Tadi
kata kuncinya adalah kolaborasi untuk menghasilkan konten yang bermanfaat, transparan ya, jujur kontennya, betul, nggak ada gray area. Nah, sahabat Pindar semua, kita sudah mendengarkan beberapa hal insight dari Bapak atau Mas-mas ini, dan kita juga pasti berharap untuk setiap konten-konten yang dihasilkan oleh Pindar juga bisa berkolaborasi seperti ini. Kita bisa melihat outfitnya udah matching banget nih. Jadi harus kompak antara harus kompak ya, Betul. antara Betul. brand image dan juga compliance-nya untuk apa? Untuk trust, untuk kepercayaan Setuju masyarakat. sekali. Supaya apa? Industrinya bisa bertambah lebih kuat dan juga lebih sehat. Betul. Saya mewakili AFPI, terima kasih Mas Sama-sama, Puji, Mas Mas Tiar. Riki. Sama-sama. Yes. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya dan Siap. kesempatan selanjutnya. Sahabat Pindar, terima kasih. Salam.